Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Bangkai Rohani. Selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Terima kasih bagi kalian yang selalu mensupport channel ini dari awal sampai hari ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share videonya. Beberapa minggu yang lalu, saya sudah menonton sebuah film Kristen yang berjudul The Last Supper. Secara pribadi, ketika saya menonton film ini, cukup menarik teman-teman. Karena ternyata yang disorot dari sudut pandang murid-murid Tuhan Yesus, yaitu tentang Simon Petrus dan Yudas. Kenapa dengan mereka? Dalam satu peristiwa yang terjadi ketika Yesus mau ditangkap, ada pengkhianatan yang terjadi dari murid-muridnya ini. Tuhan Yesus sudah mengingatkan, sama-sama mengingatkan kedua murid ini yang bernama Yudas Iskariot dan Simon Petrus ini. Mereka sama-sama akan mengkhianatinya. Akan tetapi sedikit berbeda pengkhianatannya. Yang satu menjual Yesus dengan 30 keping perak. Dan yang kedua mengkhianati Yesus dengan tidak mengakui dia. Karena dia merasa ketakutan kalau dia akan ditangkap. Singkat cerita, mereka ini melakukannya dan penuh penyesalan. Pada akhirnya, iblis menggoda mereka untuk melakukan yang namanya bunuh diri. Yang terjadi dengan Yudas Iskariot adalah dia mendengarkan apa yang dikatakan iblis, karena penyesalan itu akan dikejar oleh iblis begitu ya, dan dia bunuh diri. Sedangkan Simon Petrus, dia menyesal bahkan hampir bunuh diri juga. Tetapi dia mengingat perkataan Tuhan Yesus, yaitu firman Tuhan. Dan dia mulai bangkit dengan mengingat firman Tuhan itu. Pada akhirnya dia membatalkan untuk bunuh diri. Apa yang terjadi dengan kedua murid Tuhan Yesus ini teman-teman? Sama-sama melakukan pengkhianatan, tetapi yang satu dengan menjual dan satu tidak mengakui bahwasanya mereka ini sama-sama melakukan kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Mereka meninggalkan Tuhan Yesus, intinya seperti itu. Kita lihat apa yang terjadi dengan Simon Petrus. Dia menjadi paus pertama dalam kekristenan. Luar biasa. Lalu saya melihat, sebenarnya saya tidak ingin membahas video ini ya teman-teman. Ada public figure di Indonesia ini yang berpindah keyakinan. Tentu berpindah keyakinan di agama mayoritas begitu ya. Pertanyaan saya adalah, apakah public figure yang keluar dari agama lamanya ke agama mayoritas dikatakan menjual Tuhan Yesus? Baik teman-teman, seperti thumbnail di awal kita sudah melihat ada 3 figur yang akan saya bahas dan saya tulis di situ adalah trio mualaf. Dan benarkah mereka ini dikatakan sebagai Yudas modern? Setelah yang satu ini. Oke, kita langsung saja membahas yang pertama, yaitu Dr. Richard Lee. Dr. Richard Lee ini adalah dokter kecantikan dan YouTuber. Secara terbuka mengkonfirmasi bahwa ia telah menjadi mualaf dan memeluk agama Islam sejak 2 tahun yang lalu. Sekalipun ini menjadi kontroversial ya, karena dalam satu kesempatan dia mengakui bahwa dia percaya Tuhan Yesus, tapi saya tidak mau urus itu. Ia menyampaikan hal ini saat berbincang dengan Felix Xiao dan Ustadz Dery Sulaiman. Berikut adalah poin-poin penting terkait keputusan Dr. Richard Lee. Pengakuan si mualaf adalah Dr. Richard Lee secara terbuka mengkonfirmasi bahwa ia telah menjadi mualaf dan memeluk Islam. Oke. Ia telah memeluk Islam sejak 2 tahun yang lalu. Alasan mualafnya Dr. Richard Lee ini disampaikan secara terbuka. Dr. Richard Lee mengaku masuk Islam karena salah satu ayat dalam surat Al-Baqarah yang mengubah pandangan hidupnya tentang ajaran tentang ragam ujian yang menerpa. Pada akhirnya dia mendapatkan dukungan istrinya juga, yaitu Dr. Reni Effendi, istri Dr. Richard Lee, memberikan dukungan penuh atas keputusan suaminya untuk menjadi mualaf begitu ya. Dan kita sudah melihat bahwa Dr. Richard Lee ini sudah resmi menjadi seorang Muslim begitu ya. Dan bagi saya tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Dr. Richard Lee tidak merugikan siapapun dalam mengambil keputusan ini. Sama sekali, bahkan istrinya sendiri tidak dia rugikan. Lantas mengapa kita bisa menjadi terbeban dengan mualafnya Dr. Richard Lee? Bagi saya pribadi, saya tidak merasa terbeban. It's okay, itu menjadi keputusannya, itu menjadi haknya dalam memilih kepercayaan. Public figure yang kedua adalah Bobon Santoso. Ya, Bobon Santoso ini mualaf dan sangat-sangat menggegerkan sih sebenarnya. Kalau yang lain kan sudah dikabarkan sebelum-sebelumnya. Tapi Bobon Santoso ini unik ya, unik begitu ya. Jadi kronologi mualafnya Bobon Santoso adalah Bobon berniat berkolaborasi dengan Ustadz Dery untuk membuat konten masak di bulan Ramadan.
Saat memasak, Bobon ditanya kapan dirinya menjadi mualaf. Bobon menjawab bahwa dirinya menjadi mualaf jika sudah mendapat hidayah. Ustadz Dery mengulur tangan dan mengajak Bobon bersyahadat, begitu ya. Lalu kemudian Bobon mengucapkan 2 kalimat syahadat di bawah bimbingan Ustadz Dery Sulaiman. Jadi secepat itu teman-teman ya, secepat itu. Keputusan Bobon menjadi mualaf membuat banyak orang terkejut. Betul sekali, termasuk istrinya sendiri, Cheryl Ruan, begitu ya. Cheryl mengaku tidak mengetahui sama sekali bahwa suaminya telah berpindah keyakinan. Kenapa ini menjadi mendadak ya? Seperti yang kita tahu bahwa bahkan istrinya sendiri tidak mengetahui apa yang terjadi dengan Bobon ini. Lagi-lagi bahwa Bobon mengkonfirmasi dalam sebuah podcast di YouTube-nya Denny Sumargo bahwasanya dia sebenarnya belum siap secara mental dan semuanya, karena memang saya pikir itu urusan mereka lah secepat itu begitu ya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat begitu. Tapi kalau kita mau konfirmasi dalam kekristenan itu, orang mau masuk Kristen pun harus melalui proses-proses yang ada. Ditanya terlebih dahulu dengan sematang-matangnya, lalu mendapatkan pembelajaran terlebih dahulu. Setelah itu pertanyaan selanjutnya, apakah siap untuk dibaptis sebagai tanda sebuah pertobatan begitu ya. Lalu kemudian ya paling tidak prosesnya panjang begitu. Dan Bobon ini cukup singkat begitu ya. Tapi kembali lagi itu keputusannya Bobon. Dan yang ketiga adalah yang sangat-sangat kontroversial juga, dan saya merasa kasihan dengan apa yang terjadi dengan sosok yang satu ini, yaitu Ruben Onsu, teman-teman. Jadi Ruben Onsu ini dalam pengakuannya dia mengatakan bahwa butuh 4 tahun untuk mengambil keputusan masuk Islam atau menjadi seorang Muslim. Dan tentu kita tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya di dalam kehidupannya. Banyak hal yang sudah kita saksikan di media sosial bahwasanya kehidupan Ruben ini juga kan mengalami atau diterpa dengan segala masalah dan segala macam, dan saya sendiri tidak mau ikut campur. Dan dia mengatakan bahwa 4 tahun yang lalu sudah bisa menerka-nerka atau sudah memikirkan dia harus pindah atau tidak. Dan yang kedua adalah mualaf karena mendapatkan mimpi. Dia bertemu dengan orang tuanya, ya kira-kira seperti itulah. Jadi teman-teman, kita sudah bisa mengambil kesimpulan ya apa yang terjadi dengan ketiga figur ini tentang mualafnya mereka, dan saya bisa katakan bahwa ini trio mualaf di tahun 2015 begitu. Lagi-lagi secara pribadi saya menyampaikan bahwa tidak ada menjadi persoalan bagi saya sebagai orang Kristen ketika mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Sebab keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang mereka akan pertanggungjawabkan dengan sendirinya. Akan tetapi kalau kita mau berbicara teman-teman, ketika kita berbicara mengenai meninggalkan Tuhan Yesus ini di dalam iman saya sendiri, dan ini khusus bagi teman-teman yang sudah menjadi Kristen ya. Menjadi pengikut Kristus itu memang tidak semudah apa yang kita ucapkan, hanya percaya dan begitu saja. Melainkan ada salib yang harus kita pikul di sana, yaitu tidak menjadi serupa dengan dunia. Kita harus meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Seperti ada sebuah buku yang saya baca, bertindak, berpikir, dan melakukan apa yang seperti Tuhan Yesus lakukan. Dan kalau kita berpikir mengikut Tuhan Yesus ini bisa menjadikan kita kaya, sehat selalu, dan sebagainya. Itu problemnya, itu masalahnya. Justru kalau kita mengiring Tuhan Yesus, di dalam penderitaan itu seperti yang Paulus katakan bahwa itu menjadi pemicu buat kita apakah kita ini bisa tetap di dalam Tuhan atau tidak. Itu menjadi bukan beban ya, menjadi tantangan buat kita sendiri untuk mempertahankan iman kita. Karena di dalam Alkitab mengatakan bahwa orang yang bertahan dalam kesudahannya itu adalah orang yang selamat, yang artinya dia bertahan di dalam Kristus. Di luar tersebut teman-teman, apa yang menjadi keputusan mereka kita hargai, kita doakan mereka, kita mendoakan yang terbaik bagi mereka. Kiranya ketiga atau trio mualaf ini, yaitu Dr. Richard Lee, Bobon Santoso, dan Ruben Onsu ini, mereka istiqomah dengan agama yang barunya. Mereka mempelajari agama barunya dengan baik, dan saya berharap tidak menjadi seperti mualaf-mualaf yang ketika berpindah menjelekkan agama lamanya. Itu tidak baik sama sekali. Berpindah silakan, menjelekkan jangan. Entah baik itu juga yang dari Islam ke Kristen begitu ya. Tidak perlu.
Jadi teman-teman, stop untuk mengatakan mereka ini menjadi seorang Yudas modern ya, atau Yudas yang menjual Yesus dalam 30 keping perak. Sebenarnya apa yang menjadi dasar kita mengatakan bahwa mereka ini menjual Yesus dengan 30 keping perak? Mereka tidak menjual Yesus ya. Mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Mereka meninggalkan jalan kebenaran. Mereka meninggalkan jalan yang benar begitu. Itu problem yang secara iman Kristen akui begitu. Tetapi bukan berarti kita langsung menghujat mereka, jangan. Justru ini menjadi momen bagi kita untuk mendoakan mereka. Mendoakan bahwa apakah mereka itu benar-benar mengambil keputusan ini dalam meninggalkan Tuhan Yesus. Karena iman kita berkata di luar Tuhan Yesus pasti tidak akan selamat. Orang yang percaya dan mengakui dalam mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan pada akhirnya teman-teman, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oke, itu saja menurut saya. Jadi stop bully atau mengejek mereka yang mualaf. Biarkan mereka mengambil keputusan ini menjadi keputusan yang istiqomah di dalam kehidupan mereka. Dan buat teman-teman yang masih percaya sama Tuhan Yesus, kalian hebat. Tetap percaya bahwa Dia adalah satu-satunya jalan keselamatan. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Sebab apa yang kita cari di dunia ini tidak ada. Mencari kehidupan yang kekal. Gitu. Terima kasih teman-teman. Silakan tulis komen kalian di kolom komentar, tapi tetap dengan bahasa yang sopan. Silakan keluarkan unek-unek kalian, tetapi tetap pada koridor yang sopan. Terima kasih sudah menontonnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam kepo rohani.